Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, kepada saya ada yang merequest atau ada yang meminta supaya saya menjelaskan terkait dengan tata cara sholat Idul Fitri pada saat pandemi Corona, terutama berkaitan dengan apabila sholat Idul Fitri itu tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah di lapangan atau di masjid. Masalahnya adalah ketika sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah, baik secara berjamaah atau secara sendiri, sehubungan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 sudah disebutkan tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Maka pada saat ini saya cukup membacakan fatwa MUI tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 disebutkan ada beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terkait dengan ketentuan pelaksanaan Idul Fitri di kawasan COVID-19. 1. Jika umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun, dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, maka sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola atau tempat lain. Jadi seperti biasa, di tanah lapang, di masjid atau di musola. Itu apabila angka penularan COVID-19 menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. 2. Jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan, seperti umpamanya di kawasan pedesaan, di perkampungan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19 dan tidak ada keluar masuk orang, maka sholat Idul Fitri di tempat itu dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola atau tempat-tempat lain. 3. Sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, munfarid begitu, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. 4. Pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan COVID-19. Nah, berikut saya akan menyampaikan panduan kaifiat atau tata cara sholat Idul Fitri dari MUI. Panduan kaifiat sholat Idul Fitri berjamaah. Kaifiat sholat Idul Fitri secara berjamaah adalah sebagai berikut. 1. Sebelum sholat, disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. 2. Sholat dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah tanpa adzan dan iqamah.
atau as-sholata jami'ah. Jadi ini as-sholahnya jadi maf'ul bih ya, dengan ditakdirkan ada anjuran atau ada perintah. Aqimis sholata jami'ah. Nah, aqimis sholata jami'ah. Jadi sholat dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah tanpa adzan dan iqamah. 3. Memulai dengan niat sholat Idul Fitri yang jika dilafadzkan berbunyi usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini, makmuman kalau dia makmum atau imaman kalau dia imam, lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. 4. Membaca takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Yang kelima, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. 7 kali takbir. 6. Membaca surah Al-Fatihah. Diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Quran. Jadi setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah yang pendek dari Al-Quran. 7. Ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. 8. Pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri. Jadi takbir 5 kali itu di luar takbir saat berdiri. Dan di antara tiap takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Di rakaat kedua ya 5 kali takbir. 9. Membaca surat Al-Fatihah diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Quran. 10. Ruku, sujud dan seterusnya hingga salam. 11. Setelah salam disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Sekarang dilanjutkan dengan panduan kaifiyat atau tata cara khutbah Idul Fitri. 1. Khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. 2. Khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah. Dilaksanakan dengan berdiri dan diantara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Jadi ada duduk diantara 2 khutbah. 3. Khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali. Sedangkan pada khutbah kedua dimulai dengan takbir 7 kali. 4. Khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Membaca takbir sebanyak 9 kali. B. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca alhamdulillah. C. Membaca sholawat Nabi antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. D. Berwasiat tentang takwa, wasiat takwa. E. Membaca ayat Al-Quran. 5. Khutbah kedua dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Membaca takbir sebanyak 7 kali. B. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca alhamdulillah. C. Membaca sholawat Nabi antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. D. Berwasiat tentang takwa. E. Mendoakan kaum muslimin. Fatwa MUI juga menjelaskan mengenai tata cara sholat Idul Fitri di rumah dan dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri, munfarid ya. Jika sholat Id dilakukan berjamaah, maka terdapat beberapa ketentuan, diantaranya jumlah jamaah sholat minimal 4 orang, 1 orang imam dan 3 orang makmum. Tata cara sholatnya sama dengan sholat berjamaah yang dilakukan yang sudah dijelaskan tadi.
jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau jika pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Jadi cukup sholat 2 rakaat saja. Sebagaimana tuntunan tadi sholat 2 rakaat Idul Fitri. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri atau munfarid, maka ketentuannya sebagai berikut. 1. Berniat sholat Idul Fitri secara sendiri. B. 2. Dilaksanakan dengan bacaan pelan atau sir, ya. Jadi tidak dijaharkan. C. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada panduan kaifiyat sholat Idul Fitri berjamaah di dalam fatwa ini. D. Tidak ada khutbah. Nah, berikut niat sholat Idul Fitri secara sendiri. Usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Aku sengaja niat sholat sunnah Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat Idul Fitri secara berjamaah yang dibaca oleh imam, usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya aku menyengaja sembahyang sunat Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagaimana sebagai imam, kalau imaman ya sebagai imam karena Allah Ta'ala. Niat sholat Idul Fitri secara berjamaah yang dibaca oleh makmum, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, itu panduan tata caranya. Jadi silahkan berkonsultasi dengan pemerintah setempat apakah di daerah itu kita boleh melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang atau di masjid atau tidak, karena memang umpamanya daerah itu penularan COVID-19-nya tidak menunjukkan penurunan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ya, walaupun tidak di lapang, umpamanya harus di rumah, dan mudah-mudahan kita memiliki pahala yang sama. Hal ini dilakukan ya karena dalam kondisi darurat, ya, kalau dalam kondisi darurat. Sebaiknya memang sholat Idul Fitri dilaksanakan di tanah lapang atau kemudian di masjid atau di tempat-tempat terbuka secara berjamaah. Dalam kondisi sekarang ini sehubungan COVID-19, maka pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di lapang, di masjid atau di rumah tetap harus memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.